Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas bagaimana kalau kita mau mengerjakan sebuah kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Jadi mengerjakan kebaikan itu harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Cuman dalam pelaksanaannya itu kita tetap harus tenang, harus hati-hati. Misal kalau kita mau sholat berjamaah di masjid, begitu mendengar azan kita harus segera berangkat. Nah, proses berangkatnya ini dari rumah ke masjid ini yang nggak boleh tergesa-gesa. Artinya kita ya kalau naik motor ya nggak boleh ngebut gitu kan. Kalau jalan juga nggak boleh lari tergesa-gesa semacam gitu. Karena apa? Karena risiko terjadi sesuatu ya kan, misal jatuh dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat luar biasa bahasan kali ini. Simak sampai tuntas dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum silakan di subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis dan insya Allah berpahala menjadi amal jariah Anda sekalian. Jangan lupa juga kalau bermanfaat silakan di share ke yang lainnya. Oke, langsung saja kita simak kajian dari Ustadz Dr. Haji Arif Jamaluddin Malik MAG. Ditonton sampai tuntas agar kita mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan kebaikan jangan ditunda-tunda, tetapi ketika kita mengerjakan kebaikan itu harus tenang. Jamaah ke masjid itu diupayakan, jangan ditunda-tunda. Tetapi ketika kita perjalanan menuju masjid itu tidak perlu kesusu. Wal ajalatu minasyaiton, dan melakukan perbuatan baik tapi dengan tergopoh-gopoh atau kesusu itu perbuatan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal baik, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk di dalam bab tentang al-mubadarah fil khairat. Al-mubadarah fil khairat itu artinya berlomba-lomba atau menyegerakan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Jadi untuk urusan kebaikan monggo kita segerakan, tidak perlu ditunda-tunda. Tetapi di dalam mengerjakan kebaikan itu sendiri tidak perlu kesusu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Mengerjakan kebaikan jangan ditunda-tunda, tetapi ketika kita mengerjakan kebaikan itu harus tenang. Tidak boleh kesusu itu tergesa-gesa ya, atau tergopoh-gopoh. Contoh, kita jamaah ke masjid
itu diupayakan, jangan ditunda-tunda. Tetapi ketika kita perjalanan menuju masjid itu tidak perlu kesusu sampai melayu gitu. Akhirnya akhirnya jatuh. Akhirnya tiba, kalau sudah jatuh kemudian mengeluarkan darah. Nah, darahnya mengalir, itu kena sarung najis. Ya, akhirnya tidak sampai masjid, balik lagi ke rumah. Ya. Jadi menyegerakan kebaikan itu harus, tetapi di dalam melakukan kebaikan itu tidak boleh kesusu. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Jadi melakukan perbuatan baik ya secara pelan-pelan itu rahmat Allah. Ya, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan, dan melakukan perbuatan baik tapi dengan tergopoh-gopoh atau kesusu itu perbuatan setan. Ya. Puasa Rajab alhamdulillah ya kita kerjakan itu, tapi kalau belum masuk waktu maghrib gak perlu kesusu buka. Ada yang kasus begitu ya. Kesawusu buka kurang 5 menit wis gak sabar, kurang titik meskipun kurang 1 menit kalau belum maghrib ya ndak sah itu. Ya. Ya. Jadi ndak sah itu. Jadi ndak boleh kesusu. Ya, sama seperti kita mau mengerjakan sholat berjamaah di masjid, sudah manjing masuk waktu sholat, itu ya tepat waktu, on time. Tapi kalau belum waktunya, meskipun jam digitalnya itu bunyi, wong jam digital itu juga perlu di-update juga, perlu disetting lagi. Kadang ada lambatnya 1 menit, 2 menit. Itu kalau belum waktunya, belum masuk, ya tidak sah. Itu sholat itu dikerjakan. Jadi menyegerakan kebaikan itu harus, tetapi di dalam melakukan kebaikan kita tidak perlu tergopoh-gopoh, tidak perlu kesusu. Ya. Ya, termasuk pulang dari masjid gak perlu kesusu. Nanti naik kesusu sandale koncone sing apik digawa mulih. Ya, itu saya pengalaman ya. Saya itu beberapa kali ngaji ya, kadang nek nggawa sandal api-api itu terus wah wis tambah ndak enak, engko nek ilang garai gak ikhlas wis. Makanya saya kesini tadi pakai sandal jepit ya. Bukan kok saya ini punya suudon gitu, bukan, cuman sandalnya wis hilang gitu loh, karena kemarin itu sempat begitu ya. Jadi artinya mengerjakan apapun monggo kita ini yang tenang, yang kesusu, hatta sampai ngapunten para jamaah ya, sampai melakukan hubungan suami istri itu loh, ndak boleh kesusu. Loh bener ini, nggak boleh kesusu. Ya, sing wedok durung apa-apa, sing lanang wis mari. Ya, mari ngono ditinggal ngalih gak pamitan ngono ae. Waduh, greget nih. Betul itu. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Rasulullah itu sampai menganjurkan kalau mau melakukan hubungan suami istri itu supaya ndak kesusu. Itu pakai pengantar, pakai ar-rasul. Jadi beliau pakai istilah ar-rasul. Ya sahabat itu ya heran, lho mosok arep hubungan suami istri ae ngenteni Kanjeng Nabi piye? Ternyata maksudnya ar-rasul itu bukan Kanjeng Nabi harus hadir pada saat melakukan hubungan suami istri, tapi ar-rasul itu pengantar. Pengantar supaya keduanya betul-betul siap dan betul-betul merasakan kenikmatan hubungan suami istri. Kan sama seperti orang makan minum itu perlu persiapan gitu kan. Disiapne wijiane kan begitu kan. Disiapne segone, lawuhe kan begitu itu. Kayak begitu. Mangane yo gak kesusu mangan nek kesusu ndak ono rasane. Ya, jadi iya benar. Nah, istilahnya warming up ya, warming up. Jadi cuman jangan warming up tok.
ya. Warming up tok tapi ternyata tidak ada serangannya itu ya, akhirnya ya percuma. Jadi semuanya lah, jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Jadi ini kalau orang bertanya apakah ada dalilnya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, berkompetisi di dalam kebaikan, ada. Ya ini Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Jadi berkompetisi. Jadi boleh orang berlomba-lomba kebaikan itu boleh. Nah, cuman ini yang perlu kita ingat, yang tidak boleh itu ya. Jadi artinya begini, agama itu mengajarkan kepada kita, silahkan kita ini untuk menjadi yang terbaik. Itu agama itu mengajarkan kepada kita begitu. Silahkan kita ini menjadi orang yang paling hebat. Silahkan kita ini menjadi orang yang paling sukses. Itu agama mengajarkan kita itu, karena agama itu sumber inspirasi dan sumber motivasi. Tetapi agama mengingatkan kita, meskipun kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, yang tidak boleh, nah ini yang tidak boleh, yang dibatasi di dalam agama itu, yang dilarang di dalam agama itu adalah tidak boleh memiliki perasaan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Nah itu yang tidak boleh, itu di situ. Kalau soal berkompetisi silahkan, tapi merasa diri lebih baik itu yang tidak boleh. Ini yang justru bisa merusak amal baik yang sudah kita kerjakan, karena pasti akan muncul kesombongan di situ, karena pasti akan muncul riya di situ, karena pasti akan muncul ujub, bangga dengan kebaikan yang pernah dilakukannya, pasti akan muncul sum'ah ya, selalu ingin dibicarakan oleh orang lain yang baik-baik saja, selalu ingin diperdengarkan kebaikannya di hadapan orang lain. Jadi pokoknya menjadi yang terbaik, tetapi tidak boleh memiliki perasaan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Sehingga ketika kita melihat siapapun para jamaah, orang lain, siapapun dia, apakah status sosialnya di atas kita atau di bawah kita, pandangan mata kita, cara pandang kita terhadap orang lain itu pasti ainur rahmah, pasti pandangan yang penuh kasih sayang, bukan ainul ihtikar. Ainul ihtikar itu pandangan yang merendahkan. Kalau melihat orang lain, ini ibadahnya ndak koyo aku, ndak level dengan aku, ini kan sombong, ini kesombongan di dalam beribadah. Nah, itu iblis itu diusir oleh Allah itu bukan karena apa-apa, tapi karena kesombongannya itu. Karena kesombongannya itu. Jadi kalau diri kita ini merasa punya banyak ilmu, juga tidak boleh menganggap orang lain ini wong iki gak ngerti apa-apa. Itu juga tidak boleh begitu. Jadi bahwa kita berusaha untuk menjadi orang yang paling baik, paling sukses, paling pinter, paling hebat, silahkan. Tapi yang tidak boleh itu perasaan diri ini lebih baik dibandingkan orang lain. Karena kalau sudah begitu nanti seperti iblis akan diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi hidup ini adalah kompetisi. Hidup ini adalah persaingan ya. Yang tidak boleh adalah merasa diri ini lebih baik dibandingkan orang lain. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati, berdasarkan ayat 133 surat Ali Imran ini,
maka di antara yang harus kita segerakan adalah taubat kepada Allah. Jadi taubat itu tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diundur-undur, tidak boleh. Tidak perlu nunggu umur. Wah, saya masih 45, nanti aja wis pensiun umur 60. Nah, tidak ada yang ngerti umur orang itu. Sekarang banyak orang sebelum usia 50 sudah meninggal. Ini tidak boleh ditunda-tunda. Taubat ini. Oh, saya kan masih muda, tidak perlu, nanti ajalah melakukan kebaikan. Tidak boleh begitu. Karena kematian itu tidak hanya datang kepada orang yang sudah tua. Kematian juga datang kepada siapapun. Bahkan yang masih bayi sekalipun itu tidak sedikit yang mati, ya. Anak-anak bayi karena keguguran, ya, atau masih di bawah 5 tahun itu banyak yang mati juga, ya. Artinya tidak boleh ditunda-tunda. Tobat ini harus disegerakan. Nah, termasuk yang harus disegerakan itu apa? Yang harus disegerakan itu menguburkan jenazah, ya. Menguburkan jenazah itu karena termasuk hakul muslim alal muslim. Menguburkan jenazah itu harus disegerakan, terlepas dari apakah jenazahnya itu orang yang baik atau orang yang tidak baik, itu harus disegerakan. Kenapa jenazah itu harus disegerakan? Kata Rasulullah di dalam beberapa hadis, kalau jenazah itu orang yang baik, maka orang itu, jenazah itu akan segera menikmati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nikmat kubur di alam barzakh. Jadi kalau orang baik sudah mati, wis gak perlu nunggu lama. Dia kepingin kapan iki nang dibudal suwe ngenteni apa? Itu. Ngenteni apa? Karena dia ingin segera sampai di tempatnya itu, kemudian didatangi malaikat mungkar nakir untuk diberi pertanyaan kubur itu, lolos dia mendapatkan nikmat kubur. Dan nikmat kubur itu disebut sebagai raudhatun min riyadil jinan, satu taman di antara pertamanan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya dia sudah kepingin surga itu. Dan itu masa penantian itu panjang, lama sekali, sampai nanti hari kiamat. Kalau jenazah itu, mayit itu orangnya tidak baik, na'udzubillahi min dzalik, maka kata Rasulullah, yang hidup ini tidak sumpek gara-gara orang yang mati ini. Sing mati ini tukang mendem, tukang judi, wah wis ini lapo ngenteni suwe ben sing nyolati akeh, ya gak ono sing nyolati wong gak tahu salat wong. Nah, itu segera aja pokoknya hakul muslim alal muslim itu dilaksanakan, ya, dimandikan, dikafani, disolati, segera bawa ke pemakaman, ya, karena ini kata Rasulullah akan membebaskan beban kalian yang masih hidup. Jadi yang hidup ini tidak terbebani oleh keburukan orang yang sudah mati ini, ya. Jadi karena itu kalau kapan hari itu ada pertanyaan apakah perlu diminta kesaksian orang yang mati itu baik atau tidak baik. Kalau orangnya baik minta kesaksian, tapi kalau orangnya tidak baik, waduh ini akhirnya tidak baik, wassalam, na'udzubillah ini dalik, ya. Jadi ini jenazah, ini harus disegerakan. Boleh tidak disegerakan kalau ada alasan, ya. Kalau ada udzur, ada halangan. Ada halangan itu misalnya ya karena kondisi seperti hujan kayak begini, ada anaknya yang ditunggu, atau kan tidak mungkin masukkan jenazah dalam kondisi hujan seperti ini, nanti kan udah digawe nguras dan lain sebagainya itu, ya. Atau nunggu anaknya yang masih mungkin ditunggu karena akibat dari kematian seseorang secara hukum Islam itu nanti berakibat pada soal warisnya, ya. Jadi dia anak, dia paling berhak dari keluarganya itu untuk tahu kematian
orang tuanya. Kalau memang yang mati itu ayah atau ibunya. Ya. Jadi boleh tidak disegerakan asalkan ada alasan, ada udzur, ya, ada tujuan mengapa itu tidak harus disegerakan. Jenazahnya Rasulullah itu sendiri juga tidak langsung dimakamkan ketika beliau wafat. Padahal beliau itu ketika wafat ya dimakamkan di kamarnya beliau itu yang sekarang jadi satu komplek dengan Masjid Nabawi itu. Dan satu-satunya makam Nabi dan Rasul yang mutawatir, artinya pasti itu makamnya Nabi dan Rasul itu ya cuman makamnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kalau jenengan baca sejarah makamnya Nabi dan Rasul itu, ini makamnya di Palestina, tapi ada yang nyebut ini makamnya di Suriah, ini makamnya di Mesir, macam-macam gitu. Tapi kalau Rasulullah mutawatir, ya di Madinah itu tidak ada lagi makam Rasulullah di tempat yang lain. Ulama juga demikian. Loh di Geluran itu Pak ada makamnya Syekh Subakir. Syekh Subakir sing di. Nah itu. Banyak makamnya Syekh Subakir, makamnya Sunan Bonang aja bukan hanya di Tuban, di Bawean ada. Di Bawean ada. Sunan Kalijogo itu juga makamnya ada di mana-mana. Belum lagi petilasannya. Lah terus sing bener itu sing di. Tidak semuanya itu benar. Sebagian benar, memang ada kayak yang di Kadilangu itu ya memang itu makamnya Sunan Kalijogo itu yang Raden Patah di Demak. Tapi tidak semuanya itu mutawatir, apalagi wali-wali, ulama-ulama yang baru ditemukan kuburannya itu. Karena zaman dulu mungkin ziarah itu tidak sebebas seperti sekarang, di samping karena kondisi ekonomi ya. Jadi hanya satu makam Nabi dan Rasul yang mutawatir tempatnya di Madinah ya Rasulullah itu saja. Di tempat lain tidak ada. Itu ada makamnya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, tidak ada. Tidak ada. Ya di Madinah itu, ya di Madinah itu. Ya, jadi Rasulullah itu wafat di rumahnya, di kamarnya, dan dimakamkan juga di kamarnya itu. Dimakamkan di kamarnya itu. Itu pun tidak langsung. Kenapa kok tidak langsung? Ternyata para sahabat, padahal tidak ada yang ditunggu. Wong Siti Fatimah juga rumahnya sebelahan dengan rumahnya Rasulullah itu. Ya, tidak ada yang ditunggu. Tidak ada yang ditunggu. Tapi para sahabat ini punya satu problem besar setelah Rasulullah wafat. Apa itu problem kepemimpinan? Karena sebagai Nabi dan Rasul beliau tidak bisa digantikan oleh siapapun, tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala masyarakat, itu harus ada siapa pemimpin penggantinya. Kalau tidak ada, bisa chaos masyarakat itu. Para sahabat itu akhirnya sibuk bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Dan alhamdulillah tempat ini jadi situs yang dilindungi. Sampai sekarang masih ada. Ini berita terbarunya, sekarang ini Masjid Nabawi itu yang di dekat pintu 15, itu yang bagian luar itu sudah dibongkar semua. Yang kemarin-kemarin ada Museum Asmaul Husna, ada Museum Masjid Nabawi, itu dibongkar semua. Sekarang jadi halaman perluasan, tapi di luar pagar, bukan di halaman dalam, tapi halaman luar ya. Itu bisa dipakai untuk sholat ya. Tapi sekarang ini ya tidak ada yang di situ ya, karena pandemi ini ya, orang masuk di dalam ya. Tapi kalau Jumatan mungkin bisa meludak sampai ke situ. Nah di tempat itu tepatnya di sudut pintu 15 di luar itu masih ada Bustan Saqifah Bani Sa'idah, City Hall, Balai Kota Saqifah Bani Sa'idah, yang di situ ketika Rasulullah wafat itu 2 hari kemudian baru dimakamkan, karena sahabat berkumpul baik kaum muhajirin maupun ansor untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq secara aklamasi dipilih sebagai khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Jadi ada alasannya mengapa jenazah Rasulullah tidak segera dimakamkan. Kemudian yang ketiga yang harus disegerakan di samping tobat,
di samping menguburkan jenazah, yang harus disegerakan adalah membayar hutang. Ya, jadi membayar hutang itu harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan Rasulullah mengatakan, matlul ghani dulmun, menunda-nundanya orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang tapi tidak segera dibayarkan hutangnya, itu dolim, itu perbuatan dosa, tapi dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Tapi justru dosa yang berhubungan dengan sesama manusia ini sulit minta maafnya, sulit minta ampunnya. Yang lebih mudah kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus disegerakan juga adalah menikahkan anak perempuan, ya, menikahkan anak perempuan itu disegerakan. Nah, Pak Mul, ya, Pak Mul ini bidadari semua, ya. Jadi ini disegerakan. Kemudian yang harus disegerakan lagi adalah nyuguhi tamu. Nyuguhi tamu itu harus disegerakan. Jadi kalau misalnya saya satu saat bertamu ke rumah bapak-bapak, kudu gopo jenengan. Ya. Ayo ono kekil ya kudu ditokno sikile gitu. Ya. Jadi tamu itu kita kudu gopo soguh istilahnya, ya. Gopo soguh. Makanya kalau punya apa saja di rumah, kalau ada tamu berikan nih. Dan itu insya Allah akan menjadi pembuka pintu rezeki kita, ya. Insya Allah akan diganti oleh Allah yang lebih baik dan lebih banyak. Apalagi kalau tamunya jelas orang soleh, ya, tamunya jelas orang soleh, pasti doanya itu pasti baik, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi rumah Anda. Wah, itu masya Allah, doanya orang yang sudah disuguhi, dihormati, itu kan mesti ikhlas. Gak ikhlas ya apa wong wis disuguhi warga. Ya, wis. Jadi itu doanya termasuk doa yang mustajabah. Jadi kalau kita berharap doa dari orang lain, berharaplah doa dari tamu yang datang ke rumah kita. Makanya ketika ada tamu datang, tolong didoakan ya, semoga keluarga kami barokah, sehat walafiat, anak-anak saya solih solihah. Itu begitu. Itu termasuk yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh salafus soleh. Ya. Jadi ini disegerakan untuk tamunya bawa. Apalagi kalau tamunya bawa apa-apa, wah itu ya. Jadi kalau tamunya bawa apa-apa, nanti genti tamunya pulang itu disangoni apa-apa. Nah itu kan digawani apa-apa. Itu. Nggak apa-apa, itu baik. Ya. Kebiasaan, mohon maaf, kebiasaan masyarakat kita nggak nyangoni yang tamunya, tapi anaknya yang kecil-kecil itu yang datang disangoni. Insya Allah. Itu anak itu ingatannya itu tidak pernah lupa. Ya, saya ini anak saya itu kalau saya ajak silaturahim itu kemudian ya disangoni itu sama tuan rumahnya itu sampai sekarang nggak pernah lupa. Oh bapak itu dulu yang pernah, meskipun cuma sekali aja ngasih itu ya, mosok namu sering-sering ya kapi ya, namu sering-sering nek dikai gratisan wong iki aja dikai langganan. Saya ini termasuk orang yang malu itu misalnya banyak di pom bensin itu jamaah saya itu banyak, saya tidak begitu kenal, tapi merasa jamaah saya ya di banyak tempat itu ya pernah beli bensin itu tidak boleh bayar. Loh saya kan mikir, loh dia ini di sini kan karyawan, artinya kalau saya tidak boleh bayar, dia berarti yang bayari saya nanti itu. Mikir saya, akhirnya rodok kapok saya beli bensin di situ itu. Bukan apa-apa ya, karena nanti nek digratis nomane. Wah, ini jenenge kurang ajar ini namanya. Akhirnya ndolek gratisan terus. Ya, ini padahal mestinya itu muamalah, itu akad jual beli yang kasihan kalau ya sekali waktu kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah. Ya, misalnya Pak Mul ini punya warung gitu, terus aku lapar mesti ke warungnya Pak Mul kan ya gak enak suwe-suwe digratisno terus ya. Tapi nek sekali-sekali ya epok-epok garo gitu ya Pak Mul ya. Ngampir lah itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau terus-terusan jangan ya. Jadi Rasulullah sendiri juga begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau bisa memang kita memberi kepada orang lain bukan berharap dari pemberian
orang lain ya. Ini hal-hal yang harus disegerakan ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk pada hadis pertama di dalam bab tentang al-mubadarah fil khairat ini. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ya, sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihati fasatakunu fitanun kaqita'il laili al mudlim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihati, bersegeralah, bergegaslah melakukan amal-amal kebajikan. Fasatakunu fitanun kaqita'il laili al mudlim, sebab nanti ini sin itu maknanya litanfis itu menunjukkan yang akan datang itu pasti akan terjadi. Ini termasuk namanya hadis prediktif. Jadi hadis prediktif itu hadis Nabi yang berisi perkiraan ya, kalau orang sekarang menyebut dengan istilah ramalan ya, ramalan bahwa satu saat akan terjadi, dan ini pasti terjadi karena hadisnya ini hadis sahih. Karena suatu saat akan terjadi fitnah, fitan itu jamak dari kata fitnah, fitnatun fitanun. Akan terjadi fitnah itu ujian kaqita'il laili al mudlim, yang fitnah ujian itu bagaikan potongan malam. Qita' itu bentuk jamak dari kata qit'atun. Yang fitnah itu bagaikan potongan malam yang gelap. Jadi potongan malam yang gelap. Kita jalan di waktu malam gelap, kemudian ada lampu sedikit, dapat terang, kemudian jalan lagi gelap lagi. Nah, itu namanya potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan ya, ada seseorang di waktu pagi beriman, wa yumsi kafiron, dan di sore hari ia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, dan ada seseorang yang di waktu sore beriman, di waktu pagi kafir. Yabi udinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agamanya, menukar agamanya dengan sedikit dari kesenangan dunia ya. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih. Para jamaah yang saya hormati, dan ini terjadi pada masa sekarang, hadis prediktif ini. Jadi apa istilah orang Jawa, isuk dele sore tempe ya, atau isuk dele sore tahu misalnya, atau isuk dele sole dadi sari dele ya, pokoknya perubahannya itu cepat. Dan kata Rasulullah, ini akan terus berlangsung. Sekarang ini kita melihat banyak yang seperti itu. Ada orang agama itu seperti jadi permainan. Hari ini muslim ya, kawin, menyesuaikan agamanya dengan calon istrinya atau calon suaminya, lalu menjadi non muslim. Murtadin itu, nah, istilahnya itu apa? Murtadin itu dari kata murtad ya, orang-orang yang mempermainkan agama. Jadi hari ini dia Islam, besok dia kafir. Atau ada yang hari ini kafir, besok dia muslim, kemudian kembali lagi. Jadi agama ini seperti menjadi permainan. Dan Rasulullah juga menyebut di sini yabi udinahu bi'aradin minad dunya. Motif itu tadi, mengapa orang bisa cepat berubah? Pagi dia beriman, sore kafir, sore dia beriman, paginya kafir. Motifnya itu motif materi. Motifnya motif duniawi. Motifnya motif materi. Padahal kesenangan hidup di dunia ini sangat sebentar. Sangat sebentar. Mohon maaf kalau ada orang sekarang diberikan oleh Allah umur sampai 80 tahun. Itu sudah
panjang sekali. Ini bapak-bapak yang ada di sini tidak ada yang usianya 80 kan? Ya. Tidak ada yang 80, tidak ada. 60 aja belum ada ada ya. Kalau 60 ada nggih? Ada nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur barokah sehat. 60 nggih. Oh alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan diparingi panjang umur, sehat walafiat ya. Tapi kalau ada seseorang diberikan oleh Allah usia sampai 80 tahun, itu kan sudah, menurut saya itu sudah sangat panjang. Rhoma Irama itu usianya sudah 75 tahun, kelahiran 46 ya, saya ini karena termasuk penggemarnya. Masuk Forza, Forza yang premium ya. Rhoma itu usianya sudah 75 tahun. Loh itu kelihatan, yes, keriputnya kan sudah kelihatan. Apalagi usia 80 tahun. Karena itu saya itu pernah ketemu sama seorang kiai Buya di Gedangan itu, almarhum Al-Mafurlah. Kiainya orang Gedangan waktu itu, karena beliau itu sudah sepuh, usianya waktu itu sudah 70 lebih. Sudah 70 lebih karena beliau meninggal di usia 80 tahun kurang. Itu kalau hari Kamis sering ketemu di kuburan. Jadi saya ini karena asli Gedangan, itu ibu saya itu dimakamkan di Gedangan, yang di depannya Polsek Gedangan itu, Masjid Besar Al-Hidayah. Dan waktu itu kalau hari Kamis ke Sarean, ke kuburan itu selalu bertemu dengan kiai itu. Itu kalau saya ketemu beliau, saya salaman, saya tanya kabar beliau, kemudian saya doakan mudah-mudahan panjenengan diparingi panjang umur. Saya doakan begitu, itu saya dicegah. Seperti tidak boleh mendoakan seperti itu. Ojo didongakno panjang umur aku iki. Kate sampai piro umurku? Karena sudah 70 lebih. Ojo didongakno panjang umur aku iki. Dongakno ae muga-muga husnul khotimah. Lho begitu. Doakan aja mudah-mudahan husnul, karena yang paling penting itu. Lho kate umur 80 tak dongakno Pak, muga-muga sampean panjang umur. Umur piro maneh Pak? Jaluk 90 tambah gak iso apa-apa, 10 tahun nanti tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, akhirnya menimbulkan fitnah mungkin di keluarga, anaknya tidak ikhlas, tidak ridho, ngeramut dan lain sebagainya. Sing enak itu mati umur 80 tahun gak ada loro. Wah itu wis enak itu, pas sujud pisan, masya Allah. Wah itu kenikmatan yang luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan kita diparingi panjang umur yang barokah ya. Jadi karena memang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi artinya kiai itu mengingatkan kalau kita ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah umur yang panjang, terus mosok masih minta panjang lagi sampai sak piro itu batasnya itu. Karena yang paling penting itu bukan panjang umurnya, tetapi kualitas umurnya itu, ya itu yang disebut dengan husnul khotimah itu nanti ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah dan husnul khotimah, amin Allahumma amin ya. Jadi kalau ada orang diberikan usia sampai 80 tahun oleh Allah, mohon maaf para jamaah, 80 tahun itu kalau dikurskan, dikonversi dengan 1 hari di akhirat saja, itu tidak sampai 1 hari. Loh benar ini, tidak sampai 1 hari. Karena 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun bila kamu mau menghitungnya. Ini Al-Quran loh, Gusti Allah sing dawuh, gak mbujui. Artinya 1 hari akhirat itu sama dengan 1 milenium, 1000 tahun. Nah kalau kita dikasih 80 tahun, itu kurangnya masih 920 tahun untuk bisa mencapai sehari semalam 24 jam. Kalau kita diberikan 80 tahun, tinggal dibagi saja itu sama dengan berapa jam?
Enggak sampai mungkin, Pak. Enggak sampai 1,5 jam. Iya, tinggal bagi aja. Makanya Ashabul Kahfi itu menjadi contoh penting buat kita. Jelas Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. 309 tahun. Padahal Ashabul Kahfi merasa ini baru tadi malam saya tidur. Loh kok sudah 309 tahun? Perkiraan Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah 6 sampai 8 jam. Itu perkiraan itu, 6 sampai 8 jam ditidurkan oleh Allah. Loh, ternyata benar, orang dewasa itu tidur 6 jam itu gak tangi-tangi. Masya Allah, bangun tidur itu ya wis seger rasanya. Kita ini kalau capek betul, paling tidur mentok 8 jam kuat. Kita loh ya, beda dengan bayi. Nek bayi yang merem melek begitu. Ya. Jadi kalau kita kan 8 jam itu sudah seger itu. Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Dan itu kalau dikrus waktu kehidupan dunia, anggap aja 8 jam. Berarti masih ada waktu lagi berapa itu? 16 jam. 16 jam. Loh, 16 jam kalau Ashabul Kahfi 309 itu sama dengan 8 jam. Berarti mestinya 309 itu dikali 3. Dikali 3, 8 kali 3 tadi pas 24. Berarti kan tidak sampai 8 jam itu. Ketemunya itu tidak sampai 8 jam tidurnya Ashabul Kahfi. Loh, kita ini diparingi oleh Allah umur 80 tahun. Itu tidak sampai selama tidurnya Ashabul Kahfi itu. Paling 1 jam setengah kurang itu. Oh ya Allah, cuma 1 jam setengah. Padahal kita ini 1 jam setengah itu tidur itu ya kurang, masih kurang. Ya, makan kerja 1 jam setengah itu kurang. Ternyata kehidupan di dunia ini sangat sebentar sekali. Ya, karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, jangan ditukar kehidupan akhirat yang kekal abadi itu dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Tetapi Allah mengingatkan, bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian ternyata lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi bagaimana sikap kita, mindset kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah? Dunia ini harus dijadikan sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat. Ini baru benar. Itu yang oleh Rasulullah dikatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, dunia ini adalah ladang tempat untuk menanam kebaikan yang nanti panennya kita lakukan di akhirat. Ya, jadi supaya kita tidak terjebak pada fata morgana, ya. Kehidupan yang semu, ya. Dunia dicari mati-matian, akhirnya kita tinggalkan semuanya dan tidak ada yang kita bawa, ya. Yang kita bawa kecuali adalah yang kita manfaatkan, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nomor 2, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan para jamaah? Tidak ada, ya? Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan nomor 2. Hadis nomor 2, an Abi Sarwa'ata. Ini di sini disebut bikasrisin. An Abi Sarwa'ata bikasrisini al-muhmalati. Dari Abi Sarwa'ah dengan sin yang dikasroh, berarti boleh dibaca sirwa'ah, ya. An Abi Sarwa'ah boleh, an Abi Sirwa'ah boleh. Bikasrisini al-muhmalati, dengan sin yang tidak pakai titik. Karena kalau sin ada titiknya namanya bukan sin tapi shin, ya, shin. Wa fathiha, dan fathahnya sin. Sekali lagi boleh dibaca Abi Sarwa'ah, boleh dibaca Abi Sirwa'ah. Nama aslinya adalah Uqbah ibnil Haris radhiyallahu an, dari sahabat Abi Sirwa'ah atau Sarwa'ah
yaitu sahabat Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an, ia berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra." Saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Berarti ini di Masjid Nabawi. Al-Asra yaitu sholat asar. Saya pernah ikut berjamaah sholat asar bersama Rasulullah di Madinah. Itu begitu. Fasallama summa qama musri'an. Kemudian Rasulullah salam, lalu beliau segera berdiri cepat-cepat. Ya, artinya setelah beliau selesai sholat, salam, itu tidak pakai wiritan ini. Tidak pakai wiritan, tapi langsung cepat-cepat. Fatakhotta riqaban nas, maka beliau melewati, melangkai pundak-pundak orang-orang, pundak-pundak para jamaah. Ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju sebagian beberapa kamar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fazi'an nasu min sur'atihi, maka orang-orang itu terkejut dengan tergesa-gesanya, tergopoh-gopohnya Rasulullah. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi faqala. Maka Rasulullah kemudian, nah ini setelah Rasulullah age-age kesusu keluar dari masjid itu menuju rumah beliau, tapi beliau balik lagi ke masjid menemui jamaah itu bersama para sahabat. Ya wiritan ini. Jadi ini nanti boleh imam itu habis imami sholat kok keluar sebentar ya, lalu kembali lagi untuk mimpin wiritan lagi, itu boleh. Ini seperti Rasulullah ya. Jadi Rasulullah setelah masuk rumahnya kembali ke jamaah lagi. Kemudian Rasulullah melihat bahwa para sahabat jamaah-jamaah ini heran, terkejut kenapa Rasulullah kok segera keluar dari masjid. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin." Aku ingat sesuatu min tibrin indana. Kalau aku ini punya sepotong emas di rumah, ya, punya sepotong emas di rumah, fakarihtu an yahbisani, maka aku tidak suka kalau menahan sepotong emas itu. Fa amartu bi kismatihi, maka aku segera memerintahkan keluargaku untuk membagikan sepotong emas itu. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid itu setelah ngimami itu tidak pakai wiritan, langsung keluar ke rumahnya itu karena beliau kelingan ingat di rumah itu punya sepotong emas. Ini karena beliau lupa, loh saya ingat punya sepotong emas. Wah, tidak boleh terlalu lama di rumah ini. Rasulullah menyuruh istrinya supaya dibagikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang lain. Ini Kanjeng Nabi loh Pak. Saya jenengan tidak bisa niru saya ingin jenengan punya uang di rumah 1 juta misalnya, kelingan mulai mau dikekno fakir miskin balik nang di masjid mana niru Kanjeng Nabi jenengan ya. Tapi insya Allah ya abot melakukan ya. Nah, ini Kanjeng Nabi bisa melakukan hal itu. Artinya apa? Di rumah Rasulullah itu tidak ada barang berharga, itu tidak ada. Jadi kalau ada orang mau mencuri di rumah Rasulullah, apanya yang mau dicuri itu? Rasulullah aja tidurnya aja di lantai begini, cuman digelari pelepah daun kurma. Ini kebetulan Rasulullah itu dapat hadiah sepotong emas. Hadiah sepotong emas. Ini bukan disimpan oleh Rasulullah. Niatnya Rasulullah memang akan dibagikan. Cuman lupa gitu loh, sampai beliau ngerjakan sholat asar ini. Maka berdasarkan hadis ini, boleh kita ini setelah sholat ndak wiritan kalau memang ada perlunya. Contoh, jenengan habis sholat maghrib, habis sholat isya, kebelet noyo, kebelet nesing, yo jangan ditahan, segera pulang, ndak apa-apa. Atau segera ke toilet, wudhu, nanti balik lagi, ndak apa-apa. Jangan ditahan, itu namanya udzur. Jangan terus opo jenenge dibetah-betah nih, nanti sakit. Yang kedua pasti tidak ikhlas, karena orang kalau nahan kencing, nahan BAB itu mesti tidak ikhlas.
Engko akhire imame disalahno. Suwene ndonga wae. Padahal sakjane gak suwe, cuman karena menunggu dengan keadaan ngempet ini tadi itu kan rasanya itu menjadi lama sekali. Jadi boleh orang tidak wiritan kalau memang ada keperluan yang lain. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau kembali ke majelis beliau tempat sholat bersama para jamaah tadi itu, dan Rasulullah menyampaikan informasi yang sangat berharga bahwa Rasulullah ternyata tidak pernah menyimpan barang berharga di rumahnya, ya, karena supaya barang itu segera bisa diberikan kepada fakir, miskin, atau kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan meskipun kita tidak persis seperti Rasulullah, tapi mudah-mudahan yang seperti ini menginspirasi kita, dan mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian baik para jamaah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzani diimami ya, gantian supaya tidak capek Pak Muzani.